Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di acara Rubik, Ruang Bicara Karang Taruna. Perkenalkan, saya Najwa Munik sebagai host acara Rubik, chapter kedua. Program Ruang Bicara Karang Taruna ini diselenggarakan oleh bagian Humas Infokom Karang Taruna Kecamatan Rancasari. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tema peran strategis pemantauan pemilu dalam Pesta Demokrasi Indonesia 2024. Nah, pada hari Jumat ini saya sudah bersama Kang Anam sebagai bagian dari Komite Independen Pemantau Pemilu Jawa Barat yang akan menjadi narasumber Rubik di acara ini. Baik, kepada Kang Anam dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya, kemudian boleh juga nih menceritakan latar belakang kehidupannya hingga bisa sampai di titik ini, seperti di mana lahirnya, kuliah di mana, sampai aktivitas sekarang tuh apa? Oh ya, jadi kalau nama lengkap itu Hoirul Anam Gumilar Winata. Kalau dipanggil sih biasanya ada yang manggil Anam, ada yang manggil Hoirul. Cuman seringnya sih banyaknya Anam manggilnya. Terus kalau saya lahir di Bandung, jadi asli Bandung. Sekolah juga di Bandung, anak Bandung Timur. Jadi SD, SMP, SMA di Bandung Timur. Terus kalau kuliah saya di Unpad, tambah timur lagi jadi Tangor. Jadi di Visip Unpad, ambil ilmu pemerintahan, terus lanjut lagi ambil pasca sarjana di ilmu politik itu di Unpad juga. Itu baru di Dago. Nah, jadi aktivitasnya itu dulu ceritanya ya banyaknya ya gitulah, ikut-ikut organisasi, terus juga ikut bantu dosen buat buat riset. Jadi mungkin hidup tumbuh berkembang di Bandung. Kenapa sih Kang Anam bisa tertarik kepada pemerintahan ilmu politik itu? Sebenarnya kalau lihat dulu waktu SMA, mungkin karena senang ikut-ikut organisasi waktu SMA, jadi ikut OSIS, terus ikut, kan saya SMA di 24 ya. Terus ikut OSIS, ikut ada UKM apa angklung, terus ya organisasi-organisasi di kampus, ya DKM juga sempat ikut di kampus. Terus biasanya waktu SMA itu ketika mau ambil universitas di sekolah itu kebetulan difasilitasin untuk konsultasi di konseling. Kira-kira secara psikolog ini kita itu lebih tepat, lebih cocok itu kuliah di mana. Terus kan ikut kursus juga, zaman-zaman SMA kan suka ikut kursus buat masuk universitas. Nah, di situ juga sama, ada apa ya? Ada space buat konsultasi. Kita tuh cocoknya di mana? Ternyata banyak yang menyarankan di situ hasil rekomendasinya kalau nggak ngambil politik, pemerintahan, hukum, ya ini anak fisip lah, anak sosial. Oh, jadi seperti itu ya Kang. Jadi Akang tuh kayaknya suka aktif dalam bersosialisasi di dalam organisasi sampai Akang tuh sekarang menjadi bagian Komite Independen Pemantau Pemilu. Ya, Kalau boleh tahu Kang, boleh jelasin nggak sih KIPP itu apa? jadi kalau KIPP itu Komite Independen Pemantau Pemilu itu dia adalah organisasi yang ada di Indonesia untuk melakukan pemantauan terhadap proses pemilu. Jadi organisasi ini sebetulnya organisasi pertama di Indonesia yang berdiri untuk melakukan pemantauan pemilu dan juga memperjuangkan supaya pemilu kita itu uh, berlangsung secara demokratis kayak sekarang. Jadi memang sudah berdiri tahun 96. Tapi zaman dulu kalau kata senior-senior di KIPP, mereka itu pelatihan itu nggak di Indonesia, Luar negeri. itu di Filipina, di Thailand. Oh iya. Itu yang karena di Indonesia ya waktu zaman Orde Baru kan teman-teman juga mungkin tahu ya. Jadi kelompok masyarakat ataupun anak muda yang ngomongin masalah demokrasi itu, apalagi pemilu yang secara langsung, itu pasti banyak intervensi dari government waktu itu ya. Kalau sekarang sih sudah dibahas. Nah, kalau Komite Independen Pemantau Pemilu KIPP sekarang ini ya akhirnya masih tetap struggling, dan juga sekarang banyak juga organisasi atau
lembaga-lembaga pemantauan kayak Iya. misalnya JPPR, ada Perludem, ada Netgrid, ada DIP, banyak sekarang yang memang concern ke sana. Gitu. Eh, organisasi pemantau pemilu itu juga seperti PMII ada ya? Ya, jadi beres dari situ organisasi-organisasi kemahasiswaan, ada PMII, ada GMNI, ada GMKI, ada HMI, ada macam-macam bahkan yang memang akhirnya mereka juga ikut serta untuk menjadi pemantau. Jadi alhamdulillah maksudnya dengan tumbuh berkembangnya Indonesia sekarang dengan sistem demokrasi, banyak partisipasi masyarakat ataupun publik yang bentuknya organisasi itu aktif untuk melakukan pemantauan. Eh, terus organisasi-organisasi pemantau itu tuh berarti di bawah naungan Bawaslu bukan sih? Uh, Atau beda lagi? Sebetulnya secara itu tidak di bawah naungan Bawaslu, tapi lembaga yang memang mensertifikasi organisasi untuk menjadi Oh, pemantau itu adalah Bawaslu. Jadi organisasi ini layak atau tidak layak sebagai organisasi pemantau itu keluar sertifikasinya dari Bawaslu. Jadi jatuhnya ya kita mitra yang memang di sertifikasi oleh Bawaslu. Termasuk organisasi pemantau internasional juga ada. Tapi yang mensertifikasinya itu adalah Bawaslu. berarti peran dan tanggung jawab KIPP itu adalah pemantauan Betul. pada proses pemilu. Ya. Kemudian kalau pada saat pemantauan sebagai KIPP, bagaimana sih dalam menanggapi atau melihat potensi pelanggaran misalkan gitu, pelanggaran atau pemanipulasian hasil pemilu itu, apakah KIPP juga menanggapi hal itu? Sebenarnya kita bukan hanya concern terhadap apa namanya masa penghitungan suara yang misalnya ada manipulasi, terus juga masa kampanye, tapi dari awal proses penyelenggaraan pemilu misalnya itu adalah undang-undang. Jadi kan dulu sempat mau direvisi undang-undang pemilu sebagai landasannya. Jadi kan sekarang ini pada akhirnya kita tidak merevisi undang-undang pemilu, masih menggunakan undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017. Jadi nggak jadi ada revisinya. Jadi kita concern dari situ. Yang kedua ada seleksi komisioner tahun 2022 itu komisioner KPU RI, Bawaslu RI juga ikut seleksi. Jadi prosesnya juga harus berjalan sebaik mungkin, seintegritas mungkin. Terus juga kemarin perancangan aturan misalnya, kan KPU, Bawaslu kan bikin aturan dari setiap tahapan, baik itu distribusi logistik ada aturannya, rekrutmen lembaga ad hoc buat PPK kalau di KPU, PPS, terus juga Panwascam di Bawaslu juga ada aturannya. Jadi kita concern juga di situ. Apa namanya? Sebagai pemantau itu memantau semua proses berjalannya penyelenggaraan pemilu dari awal sampai nanti hasil itu diumumkan oleh KPU secara resmi. Nah, Kang, karena sekarang tuh lagi mau menghadapi pemilu 2024 yang sebentar lagi juga akan dilaksanakan. Kemudian kebetulan saya juga sebagai pertama kali nih untuk memilih pemilu gitu. Apakah ada menurut Akang nih pentingnya pemilu bagi anak muda menurut Kang Anam apa ya? Jadi pemilu itu sebetulnya penting bagi seluruh warga negara Indonesia. Misalnya penekanan sekarang banyak orang penting untuk pemuda misalnya, karena memang sekarang jumlah populasi di Indonesia itu dominasinya pemuda. Apalagi sekarang itu jumlah pemilih DPT di Indonesia itu kan ada 214 juta sekian. Nah, lebih dari 115 juta itu adalah anak muda, baik itu generasi milenial maupun generasi Z. Nah, ini pada akhirnya si anak muda ini itu menjadi sangat menentukan siapa nanti yang terpilih, baik itu presiden, wakil presiden, DPR, DPD maupun DPRD di provinsi, kota, kabupaten. Pada akhirnya di situ penting. Nah, kenapa sih anak muda itu penting misalnya ngomongin baik itu bukan hanya partisipasi untuk memilih, tetapi juga untuk melakukan aktivitas pemantauan. Jadi kalau dari kita DKPP itu memang mengajak anak-anak muda itu bukan hanya memilih, tetapi melakukan aktivitas pemantauan supaya prosesnya tadi
berjalan sedemokratis mungkin, sejujur mungkin dan seadil mungkin. Karena energi anak muda itu yang pertama masih besar, yang kedua curiosity-nya itu tinggi, yang ketiga itu anak muda itu literasinya juga, bacaannya juga banyak. Yang terakhir ini yang sekarang kita rasain adalah anak muda itu sangat aktif bermain media sosial. Nah, pasti sering banyak baca berita, sering share video, dan kadang juga sering upload video. Nah, itu sebetulnya sangat penting ketika memberikan edukasi politik. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara tentang proses pemilu, anak muda itu sangat berperan aktif dan diharapkan aktif untuk proses pemilu, misalnya edukasi. Ya mungkin kalau bisa dilihat KPU, Bawaslu, ataupun DKPP sebagai penyelenggara pemilu, kan jumlah SDM-nya terbatas buat melakukan edukasi ke masyarakat lain ya. Nah, tapi kalau anak muda ini, misalnya yang tadi ada 113 juta lebih, itu aktif melakukan edukasi juga ke masyarakat yang lain, saya pikir nanti sampaian pesannya juga lebih masif. Kenapa? Karena teman-teman anak muda ini aktif di media sosial, baca berita juga aktif, literasi juga aktif. Nah, kalau udah proses kepeduliannya untuk melakukan pemantauan proses pemilu itu tinggi, saya yakin juga untuk memilih pemimpin pun juga lebih lebih komprehensif lagi, menentukan indikator-indikator mana, siapa sih calon DPR RI yang bagus, DPRD ataupun capres cawapres. Nah, itu bakal include sih kalau menurut saya. Gitu. Nah, karena menentukan Indonesia 5 tahun ke depan itu gerbang pintunya tuh di sini ketika menseleksi siapa sih calon-calon pemimpin kita ke depan. Jadi itu pintu utama, pintu pertama, seleksi pertama untuk proses aktivitas kita nanti bermasyarakat 5 tahun ke depan. Leadernya tuh siapa? Dan kalau ngomongin bonus demografi kan kita nih anak-anak muda tuh nanti yang sebetulnya menjalankannya ke depan. Jadi nanti kalau ada misalnya komplain lagi, kenapa misalnya biaya UKT mahal, kenapa dapat beasiswa susah, ya sebetulnya ini adalah momentum kita semua untuk melakukan apa ya bahasanya, menyampaikan aspirasi kita kepada calon-calon pemimpin baik di legislatif maupun eksekutif ya. Nah itu sih sebetulnya banyak banget manfaatnya kenapa anak muda harus peduli sama proses penanganan pemilu. Berarti sangat berperan penting dan berguna banget ya untuk memakai sosial media sebagai penyebaran informasi. Kan makin sekarang kayak banyak konten-konten ya Kang. Nah, kalau bagi kami sebagai pemuda Karang Taruna dalam berpartisipasi dalam pemilu itu seperti apa sih harus yang bisa dilakukan? Karang Taruna ini kan organisasi lama ya, dan yang kedua dia itu secara organisasi adalah organisasi kepemudaan di Indonesia yang memang itu sampai level tingkat RW. Jadi dari nasional, provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan sampai RW. Jadi kan masif banget nih banyak. Jadi kalau misalnya Karang Taruna misalnya se Indonesia ada program untuk melakukan edukasi politik atau edukasi untuk pemilih, terus juga memberikan pesan-pesan positif bagaimana pemilu itu berjalan jujur dan adil. Bayangin kan berarti yang terpapar, yang teredukasi itu bisa se-Indonesia ketimbang organisasi-organisasi lain. Jadi sebetulnya kalau berbicara organisasi kepemudaan atau anak-anak muda yang terbesar dan ada di setiap RW seluruh Indonesia adalah Karang Taruna. Jadi Karang Taruna itu adalah organisasi yang memang sangat bisa banyak membantu untuk mencerdaskan pemilih sampai level RW. Nah itu saya pikir kayaknya kalau misalnya teman-teman aktif, teman-teman jalan, ya minimal misalnya di kecamatan ini misalnya di Rancasari atau sekota Bandung misalnya. Ya yang pertama partisipasi pemilih tinggi. Yang kedua kecurangan, money politik itu bakal turun atau mungkin bakal hilang kalau anak-anak mudanya turun. Jadi kayak misalnya anak kayak apa ya? Kayak teman-teman misalnya anak muda ini, ya saya juga masih muda ya, maksudnya kita yang muda ini kalau misalnya di jalan ada oknum misalnya, baik itu masyarakat umum ataupun misalnya oknum-oknum penegak hukum yang arogan, kan diliatin handphone on kamera kan nggak jadi mau ngapa-ngapain kita kan. Jadi kejahatan ataupun kecurangan ketika anak muda turun dengan mengeluarkan handphone itu bakal nggak akan kejadian.